Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan salam jumpa kembali dalam Yesus Kuatku. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kalau kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk kami boleh menikmati hari yang baru ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus ada bersama dengan kami agar kami dapat mengerti akan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sudah terkasih di dalam Tuhan, minggu ini Yesus Kuatku mengambil tema perenungan tentang persembahan. Dan saat ini atau hari ini judul renungan kita adalah ucapan syukur yang terambil di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Puji Tuhan, haleluya. Dalam pembacaan kita saat ini, penulis menyerukan atau mengajak kita sebagai orang-orang percaya untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah lewat bibir atau mulut kita, yang tentunya memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang harus selalu kita ingat, bahwa anugerah terindah yang terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Karya keselamatan yang Allah kerjakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu adalah hal yang paling utama yang harus selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Hal ini jugalah yang mendasari kehidupan kita agar kita juga mempersembahkan hidup kita sebagai korban syukur kepada Tuhan, karena kita sudah menerima keselamatan yang besar dari Tuhan. Dalam ayat yang kita baca saat ini, saudara terkasih di dalam Tuhan, mengajarkan kepada kita bahwa hal mempersembahkan korban kepada Tuhan tidak hanya dengan korban hewan atau binatang seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita di dalam perjanjian lama, dalam Alkitab kita saat ini. Korban persembahan juga tidak bergantung hanya kepada barang atau uang seperti yang kita lakukan sampai saat ini. Tetapi hal mempersembahkan korban itu juga bisa kita lakukan melalui ucapan bibir kita, yang tentunya ucapan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan yang dimaksudkan oleh penulis dalam ayat ini adalah puji-pujian atau pengagungan kepada Tuhan yang keluar dari mulut kita atau bibir kita sebagai penyembahan yang kita persembahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji-pujian dan pengagungan yang kita berikan kepada Tuhan sebagai korban itu merupakan hal yang esensi dalam hidup kita orang-orang percaya sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Allah. Berbicara mengenai puji-pujian, ada kisah dalam Alkitab yang mengisahkan bagaimana puji-pujian itu memiliki kuasa. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan ke-26. Di situ kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus dan Silas saat berada dalam penjara di Filipi, keadaan mereka sangat tidak baik. Mereka didera, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan. Dan di dalam Alkitab mencatat mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui dalam kisah ini, saat mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, ada hal yang luar biasa terjadi di dalam penjara itu. Alkitab mencatat gempa bumi terjadi dan belenggu mereka terlepas saat itu. Dan tidak hanya belenggu mereka saja yang terlepas Bapak Ibu Saudara, tapi kita bisa melihat bahwa seluruh sendi-sendi penjara itu goyah dan pintu penjara terbuka. Dan kita juga tahu bersama bahwa melalui kisah ini ada mujizat yang Tuhan nyatakan, bahwa kepala penjara
bersama dengan keluarganya, memberikan hidupnya untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar bahwa dalam puji-pujian ada kuasa yang luar biasa. Dan puji-pujian yang kita naikkan sebagai korban persembahan kita kepada Tuhan harus selalu dan senantiasa kita lakukan. Tidak melihat keadaan kita, tidak bergantung pada keadaan kita. Baik tidak baik keadaan kita, korban syukur kita melalui puji-pujian harus terus naik di hadapan Tuhan sebagai persembahan kita. Karena melalui puji-pujian kita menyatakan kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita tahu bahwa Allah menghendaki kita mempersembahkan korban melalui ucapan bibir yang memuliakan Tuhan dengan puji-pujian kita kepada Tuhan, berarti kita tahu bahwa Allah sangat memperhatikan dan memberi perhatian khusus kepada bibir kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya, tentunya kita harus tahu dan mengerti bagaimana menjaga bibir kita, agar bibir kita ini selalu terkontrol dan mengeluarkan kata-kata yang benar dan yang membangun. Dan tentunya selalu ada ucapan syukur dengan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 32, di situ kita bisa melihat ada beberapa hal atau ciri-ciri orang benar yang memakai perkataannya dengan baik dan benar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita sudah taat dalam kita beribadah, kita taat memberikan korban, kita taat dalam kita mengembalikan milik Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita tahu bersama, bahwa hal yang dikehendaki yang terutama dalam hidup kita adalah kita memberikan hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Dan kerinduan kita, biarlah melalui ucapan bibir kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, lewat puji-pujian kita, lewat pengagungan kita kepada Tuhan, lewat penyembahan kita kepada Tuhan, itu menjadi satu cara kita untuk kita menjaga hidup kita, menjaga diri kita agar terus berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari terus naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui ucapan bibir kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan dan kita percaya Roh Kudus yang akan memeteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, itu akan kembali terus mengoreksi kehidupan kami Tuhan, agar kami menjadi umat-umat Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang terus mau mempermuliakan Tuhan, memberikan korban persembahan melalui ucapan bibir kami yang mempermuliakan nama Tuhan, melalui setiap pujian kami, pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami sebagai umat-umat pilihan Allah yang terus mau memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu terus berdoa seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan saat ini Tuhan, biarlah penyertaan Allah terus ada dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Bahkan siapapun Tuhan yang mendengarkan atau menyaksikan renungan firman Tuhan ini. Teruslah Engkau Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kami, dan Allah Roh Kudus, teruslah Engkau menuntun kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.